Kita mau bahas tentang Teng Monida, artis di Thailand yang meninggalnya itu menimbulkan pro kontra, nggak hanya di Thailand, tapi di Indonesia dan juga negara ASEAN. Jadi kemarin saya udah kirimkan beberapa foto-foto dari jenazahnya Teng Monida. Kemudian sebagai gambaran mungkin teman-teman yang lupa bahwa di otopsi pertama Teng Monida itu ada beberapa hal yang dinilai masyarakat itu janggal. Pertama kita bahas adalah mengenai gigi ya Bu ya. Karena Ya. sejumlah saksi, salah satunya adalah aktor di Thailand yang membantu evakuasi bilang bahwa dia ini melihat gigi Teng Monida itu patah Ibu. Tapi keterangan dari otopsi pertama menyatakan tidak patah, itu hanyalah efek mungkin lumpur atau kotoran yang berada di Sungai Chao Phraya. Secara edukasinya mungkin agar kita bisa memahami forensik dan juga otopsi, bagaimana bekerjanya, apa yang bisa Ibu sampaikan, Bu? Tentang gigi ya, tentang patahnya gigi. Memang kalau dilihat dari patahnya gigi itu kan kita harus tahu jenazah itu ditemukan sudah berapa hari, karena mungkin ada proses pembusukan. Kalau sudah di atas 24 jam, apalagi diet, proses pembusukan lebih cepat, pasti giginya lebih cepat tanggal, seperti itu. Tanggalnya itu kita bisa lihat sebagai dokter forensik memang murni karena pembusukan, atau karena memang ada sesuatu sebelum lepas, patatkah, ada hantaman-kah, ada pukulan, jadi luka di gigi itu entah vital atau tidak, seperti itu Mas Anjas. Ya, kita harus ya, patahnya itu jelas sih, kalau dokter forensik tahu memang patah karena sesuatu atau patah atau lepas karena dia meninggal setelah berapa hari gitu. Nah, kalau jenazah Teng Monida ini baru ditemukan sekitar 48 jam, Ibu. Apakah dengan 48 jam itu pembusukannya kalau diibaratkan dengan perbandingan di darat, Bu? Misalkan kalau di darat dengan 48 jam itu sama seperti sebulan di darat gitu, kalau di air maksudnya gitu, Bu. Perbandingannya seperti apa, Bu? Lebih cepat, dan proses tanggalnya gigi-gigi juga lebih cepat. Gitu. Dan saya lihat sih foto yang di media ya, Mas Anjas, mungkin karena nggak dibuka semua mulutnya ya, saya pikir itu udah terjadi proses pembusukan sekali, sangat gitu. Jadi otomatis giginya akan tanggal. Jadi kalau Ibu bilang ini adalah lebih pembusukan ya, tanggalnya karena penyebab pembusukan tersebut, Bu ya. Ada hubungannya nggak, Bu? Kalau keterangan dari sejumlah saksi bilang teman-temannya Teng Monida 10 tahun lalu itu pernah mengalami kecelakaan dan harus menggunakan gigi palsu beberapa di antaranya. Ada atau lebih cepat, apalagi kalau pakai gigi palsu, lebih cepat lepas kalau dia meninggal terendam di air. Lebih cepat, maksudnya karena karena bengkak melebar semua, jadi otomatis lepas kan gigi-giginya. Jadi kalau sudah ada expert yang berbicara seperti ini, paling nggak kita sebagai orang awam bisa menekan ego. Karena menurut aku sih, Bu ya, ilmu pengetahuan itu bisa menjadi penekan ego kita, kan ada praduga ini, praduga itu, tapi kalau sudah expert, ada alasan logiknya, kita bisa make sense. Setuju nggak, Bu, begitu, Bu? Setuju sih, kalau di kedokteran forensik, kalau kita melihat misalnya wajah dan khususnya mulut ya, gigi geligi ya memang penting untuk identifikasi kalau belum dikenal kan usia itu, dan juga apakah ada tanda-tanda kekerasan di situ atau asfiksia, misalnya memang ada perlakuan sampai giginya menggigit, bekas gigitan di bibir bawah, atau giginya ada perdarahan di giginya ya, ada di bibirnya kegigit seperti itu, dan lidahnya mungkin juga tergigit dan tidak bisa dilepas, itu kan kita curiga berarti ada sesuatu yang membuat dia mati mendadak dengan ada hambatan di saluran nafas atas, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke beberapa isu lainnya, Bu ya, yang terkait dengan perdebatan di masyarakat mengenai Teng Monida, Bu. Tadi kita bahas adalah gigi, yang kedua adalah mengenai mata. Mata juga ada dua, Bu. Yang kita bahas adalah mata yang sebelah kanan atau kiri. Itu kan ada yang kayak bengkak, Bu ya, biru-biru. Kita nggak tahu apakah itu matanya terlepas ataukah masih ada di dalam. Kalau Ibu melihatnya, itu juga sama keterangan dari otopsi pertama dinyatakan tidak ada luka bekas kekerasan benda tumpul. Itu adalah efek kotoran yang berada di Sungai Chao Phraya. Itu adalah otopsi pertama, Ibu, hasilnya. Walaupun sekarang sudah dilakukan otopsi kedua. Kalau Ibu melihatnya? Kalau dari luar, itu memang
karena ini ya air ya, warna air, proses pembusukan dia kan akan menonjol karena mungkin kena lumpur jadi tertutup. Tapi untuk mengetahui ada kekerasan atau tidak memang diotopsi Mas Anjas, dibuka semuanya. Gitu. Di balik jaringan mata atau jaringan kulit sekitar mata itu ada perdarahan atau tidak gitu. Saya nggak tahu dokter forensiknya. Mungkin yang kedua bisa lebih jelas ketemu, mungkin bisa jadi kan. Tapi kalau dari foto-foto itu dan saya lihat di YouTube juga itu memang menonjol pembusukan dan tertutup lumpur kalau untuk mengetahui kekerasan ya memang saya harus membukanya gitu, melihatnya. Nah, tapi kalau yang berikutnya juga adalah mengenai biru-biru nih Bu ya. Kita langsung fokus biru-biru itu ada di beberapa titik. Misalnya di kepala, di pipi, kemudian di punggung. Apakah biru-biru dari tempat tertentu dan sudah diklarifikasi oleh otopsi pertama tidak ada luka kekerasan, mungkin nggak itu terjadi setelah kematian? Kalau tidak hilang, biru-biru itu misalnya terantuk, terpukul, memar, itu pasti tidak hilang. Tapi kalau dia dapat setelah meninggal, nggak ada itu Mas Anjas. Nggak ada biru-biru itu. Dan kalau mungkin ada, biasanya itu yang kita sebut lebah mayat, rancu, dia posisinya menetap, miring. Nah ini kan beberapa tempat gitu kan, ya toh? Atau tengkurap, terus jadi kan memarnya atau bukan memar, birunya, lebamnya ada di dahi, mungkin posisi di tangan bawah, ada di paha depan kalau tengkurap ya. Kalau terlentang ya di bagian pantat, punggung dan tungkai kaki gitu. Itu berarti lebam. Tapi kalau yang biru-biru itu tidak beraturan dan di beberapa tempat saya itu ada itu tanda kekerasan, tapi kekerasan apa penyebabnya ya penyidik sana yang tahu, bisa aja dia terantam seperti itu, karena memang biru-birunya kan tidak rata atau Mas Anjas, pasti dia didapatkannya sebelum dia meninggal dunia, jadi masih hidup. Paham. Jadi maksudnya bisa, itu kemungkinan besar adalah hantaman, tapi nggak tahu hantamannya mungkin pada saat di sungai, dia terombang-ambing, pada saat proses itu dia terkena, Bu ya? Ya. Oke. Karena Mas Anjas bilang kan di atasnya ada pasir ya? Iya, di paru-parunya itu ada pasir, itu adalah kematiannya. Dia masuk ke air itu masih hidup. Karena kan nggak ada luka terbuka dari atas sampai bawah sini. Gitu, jadi ya? masih hidup. Oke. Nah, berikutnya Bu, tentang luka di paha kanannya Tengmonida. Itu kan lukanya panjang 30 cm. Ya. Kalau yang pertama dikatakan itu adalah dari penyidik, otopsi, dugaan kuatnya itu adalah karena baling-baling dari speedboat yang sudah saya kirimkan, baling-balingnya seperti ya, bisa tajam kan, baling-balingnya juga tepinya rata. Kayaknya dalamnya baling-baling sama lukanya tuh hampir sama juga. Saya kan nggak ngukur ya. Biasanya kan saya ngukur kedalaman lukanya. Tapi kayak saya lihat di baling-baling itu ya hampir sama dalamnya. Kalau penyidik untuk itu kan dia harus ngambil sampel juga di baling-baling itu, siapa tahu masih ada sisa darah kan, dicocokkan dengan darahnya korban. Tapi kayaknya gitu. Sudah nggak tahu sih. Apakah di air hilang nggak sih Bu? Ya kalau dia kena baling muncrat kan bisa ada di sekitar yang tempat mesinnya itu kan di belakang speedboatnya seperti itu. Nah, kalau di CSI luar negeri itu bootnya kan disita, dilengkap, periksa semua kan, cari sampel darahnya. Ada dugaan Bu speedboatnya itu ditukar. Ada beberapa CCTV yang menunjukkan speedboat yang ditukar. Ya. Kita baru mengatakannya juga. Oke, lanjut lagi untuk bagian berikutnya adalah mengenai sidik jari. Banyak netizen yang tanya, Anjas, kenapa kok penyidik itu nggak membahas mengenai sidik jari? Apakah mungkin Bu masih ditemukan sidik jari di speedboat atau di tubuh korban? Karena kan air ya, medianya cukup. Ya, kita kan biasanya cari sidik jari itu kalau jenazah belum teridentifikasi atau memang dia meninggalkan jejak jari di sekitar TKP kalau untuk pelaku. Kalau untuk korban biasanya
sudah nggak dipikirkan nih oleh teman-teman. Tapi karena di air speedboat gitu ya memang cepat hilang bekas sidik jari. Jadi itu menjawab ya, makanya banyak rely kepada data-data yang sifatnya DNA. Terus juga mengenai luka di leher nih Bu, itu juga dikatakan bukan tindak kekerasan. Kalau Ibu melihatnya secara gambar kasat mata gitu, leher itu di Tengmonida? Yang mana ya? Leher yang... Dia ada kayak jeratan gini loh Bu. Oh, panjang itu ya? Panjang Bu. Tumpul ya, tapi tumpul kan nggak terbuka. Iya, tidak terbuka. Kok hampir mirip yang Mas Anjas kirim di saksi yang ada di sini panjang, terus Iya, yang di sini, ya kan? iya itu Seperti itu toh, luka-luka. Iya. luka seperti yang katanya itu luka lama. Tapi Iya. menurut saya sih sebenarnya itu luka baru gitu kan. Kalau udah lama berarti udah hilang dong. Itu jelas banget garisnya masih memerah kan. Tapi Iya. lukanya ya yang seperti jadi sama luka yang di sininya si korban. Nggak tahu itu apa, sabetan apa yang tali panjang di boot seperti itu si siapa si korban. Tapi kalau di bootnya apa nggak ketemu yang panjang seperti itu Mas Anjas? Menurut informasi. Belum, Bu. Belum ada. Yang ditemukan cuma botol minuman minuman wine 10, terus ada gelas wine yang pecah beserta pembuka tutup botol wine. Oh, tapi dia nggak luka ya. Kalau Enggak. luka kayak pecahan kaca gitu. Tapi yang temennya itu kayak kegores tuh loh. Pecahan wine itu, botol wine bisa jadi. Kita akan bahas Temen, saksi, kita akan juga bahas saksi Bu, tapi kita akan fokus lebih ke di media Thailand itu yang luka 30 cm itu banyak yang isunya dugaannya adalah pecahan dari gelas atau pembuka botol wine. Jadi mereka menggunakan kulit babi Bu, dicoba disiap begitu. Nah, dua hal itu adalah yang menjadi perdebatan di Thailand. Media massa di sini membuat rekonstruksi dari kulit babi disayat dengan dua alat bukti, bukan alat bukti, dua hal yang ditemukan di lokasi kejadian. tunjuk. Menurut Ibu? Ya bisa untuk mengetahui ini toh goresannya karena apa kan? Bukan di leher Bu, tapi yang di luka 30 cm di paha kanannya Tengmonida. Oh, di kanan itu. Tapi nggak mungkin lah. Saya mikirnya sih alat yang di speedboat itu yang Mas Anjas kirim kan apa tajam rata tuh ya, pipi tajam rata sama dengan apa menarik panjangnya si luka di paha itu kan tepi lukanya rata juga. Kalau kulit babi itu kan dijadikan alat gitu. Kalau yang di media Taiwan itu untuk perbandingan mencari tahu katanya kalau di yang baling-baling itu nggak masuk akal melukai paha kanan Tengmonida karena lukanya panjang lurus sekitar 30 cm dan itu hanya di luar. Tapi kalau penyidik sih cenderung mengatakan sudah itu adalah penyebabnya karena baling-baling. Iya, baling-balingnya tajam itu bisa kan pipih Mas Anjas. Gitu ya. Malah baling-balingnya pas lagi diem ya. Kalau keterangan dari saksi kronologi bilangnya itu lagi berjalan, makanya dibuat rekonstruksi juga pada saat seandainya kan si Tengmonida itu jatuh, rekonstruksi awal adalah katanya dia akan buang air kecil di ujung speedboat tersebut, pegangan paha salah satu saksi namanya Sam tiba-tiba terjungkal. Tapi kalau terjungkal dengan kecepatan yang kuat itu kata kita sudah lihat rekonstruksinya itu nggak akan jatuh sih, tapi akan menjauhkan Bu. Iya betul. Rentak. Enggak, saya mikirnya kayak speedboatnya diem, memang kena alat itu. Baling-baling itu. Enggak mungkin pipis dengan pakai baju berenang seperti itu. Lebih baik kan berhenti, mungkin pipisnya ke air. Itu menjadi salah satu hal yang tidak dipercaya Ibu. Itu adalah keterangan dari para saksi. Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai luka-luka yang itu ada 4 saksi Ibu. 4 saksi itu namanya adalah di paha itu memang saya cenderungnya bisa yang di speedboat itu baling-baling mungkin, tapi dalam keadaan diam baling-balingnya. Kalau baling-balingnya muter pas jalan dia akan lebih parah lagi lukanya di kaki itu bisa gitu aja. Saya cuman mau nambahkan itu aja. Paham. Ya kan kalau muter gitu bisa dua kakinya kena dan nggak memanjang gitu jadi melingkar ke belakang, bisa sampai kena tulang Bu ya. Betul ya, kena tulang gitu.
Oke, jadi itu adalah kita serahkan kepada penyidik, itu adalah opini kita ya, melihat logika-logikanya. Nah, kemudian adalah kita beralih mengenai visum dari keempat saksi. Empat saksi tersebut namanya adalah Por, Robert, terus juga Sen, dan juga ada satu lagi Job. Jadi mereka itu ada luka-luka yang sudah saya kirimkan gambarnya, dan sudah dikonfirmasi itu adalah luka lama. Kalau luka lama, cakaran seperti itu kurang lebih ya identiknya Ya, cakaran. Itu hilangnya berapa lama sih, Bu? cakar itu paling cepat kalau tak itu masih ada ya sekitar 7 hari. Tapi kan warnanya tidak langsung hilang, berubah warna dulu ke hijauan, terus gelap, terus hilang. Seperti itu. Bisa Kalau kering, kalau dikletek itu jadi memutih itu loh Mas Anjas. Kalau kita kan luka maka jangan kita garuk kan nanti hipopigmentasi jadi memutih kan, maka biarkan aja alami. Biasanya berubah warna. Tapi kalau yang Mas Anjas kirim, saya lihat foto itu kok masih memerah gitu loh. Jangan belum ada 7 hari lah gitu. betul. Terus juga selain ada luka cakaran juga ada baju-baju robek di satu saksi. Ya, belakang toh. Ada 3 titik. Itu adalah foto didapatkan dari media massa di Thailand pada saat beberapa jam setelah tenggelamnya Tengmunida, pada saat mereka di Sungai Chao Phraya, mereka sudah nelpon untuk minta bantuan dan sudah pulang ke dermaga, itu media sudah menunggu mereka semua, makanya ada gambar-gambar itu background-nya. Ya aku mikirnya kok kayak ketarik mungkin minta itu terus nggak bisa terselamatkan, jadi ada bekas ini luka di bajunya itu. Nah, kemudian hari ini Bu ada salah satu dokter forensik di Thailand juga yang diminta-minta sama warga Thailand untuk melakukan otopsi kedua. Nah, hari ini tuh sudah secara resmi beliau itu Dokter Pontip sudah diundang dan sudah menerima ada 15 dokter. Itu senior Ibu bukan Ibu? Iya, suka ketemu kalau Kongres Forensik Internasional Ya. di luar. Nah, Dokter Pontip hari ini menyatakan bahwa beliau itu katanya tidak perlu melakukan otopsi lagi karena tidak akan berubah apapun. Ini bingung Bu saya. Yang data-data ada beberapa hal yang saya bahas di awal tadi yang menjadi pro dan kontra, tapi Dokter Pontip mengatakan hari ini tidak mau melakukan otopsi lagi karena tidak akan berubah data apapun. Lebih baik memverifikasi. Maksudnya apa sih Bu? Boleh nggak sebagai orang yang lebih expert? Ya mungkin kan jenazah katanya udah di embalming ya. Iya, sudah. Jadi tanda-tandanya yang dianggap masih bisa ditemukan ya sudah sulit, ya nggak ada. Tapi kalau Dokter Ponti mungkin kalau saya seperti saya juga yang sudah pembusukan lanjut dan sudah di embalming ya susah, paling nggak ketemu apa-apa gitu kan. Dan makanya kita mungkin menganalisa foto dari pertama otopsi itu sama dengan keadaan di TKP sama speedboatnya itu. Betul. Seperti itu. Itu yang disampaikan. Itu yang disampaikan Dr. Pontip hari ini, bahwa beliau hanya ingin melihat kenapa alasan tidak mau melakukan otopsi lagi, karena sudah jelas ada foto-fotonya, kemudian data-data lama itu sudah sangat jelas, jadi tidak perlu dilakukan pembedahan lagi. Itu adalah alasannya. Menurut Ibu? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Memang kalau nggak bisa, kita lebih baik bilang nggak bisa untuk melakukan otopsi lagi karena datanya sudah lengkap, hasil otopsinya sudah lengkap, seperti itu. Nah, nggak masalah. Memang kalau di Thailand bisa bebas ya keluarga minta ya otopsi ulang. Kayaknya ini lebih ke masalah tekanan publik sih, Bu. Oke. Ibu, makanya dilakukan otopsi ulang. Nah, kemudian kalau Ya. gigi, Bu, tentang gigi tadi awal, bisa nggak sih Bu, seandainya nih Bu ya, ada dugaan bahwa dimanipulasi, sudah dipasang gigi tambalan lagi dalam keadaan setelah meninggal, itu bisa dibedakan nggak sih Bu? Nah, nggak mungkin lah, kan kelihatan nanti. Okay. Baru dipasang. Ya. Kan kelihatan sekali. Makanya kalau mau diperiksa di otopsi lagi kan mungkin cenderung dibuka, kok ya aneh dipasangin lagi, kelihatan banget. Oke, sudah pasti sangat lemah Bu ya? Ya, seperti itu. Nah, terus? Makanya kemarin, hari ini udah diumumkan nggak diotopsi lagi ya? Iya, tadi Dokter Pontip sudah memberikan klarifikasi, maksudnya tidak mau membedah gitu loh Bu, karena harapannya orang Thailand itu secara awam
pengennya beliau yang membedah-bedah lagi, tapi beliau bilang nggak perlu katanya, sudah ada data-data lengkap, foto-fotonya begitu. Iya, memang gitu sih. Kalau saya kemarin dikirimin foto Mas Anja, saya juga udah mau ngomong ini nanti otopsi susah loh, nggak ketemu lagi. Tapi untuk publik, untuk masyarakat ya nggak masalah. Untuk nanti dikerjakan, nanti diumumkan tidak ketemu apa-apa ya nggak salah juga gitu kan. Tidak dikerjakan juga lebih baik kan, malah nggak bongkar jenazahnya ya toh. Betul. Terus Gitu. data DNA Bu ya, kalau kita lihat dari kasus ini yang aku tangkap sih kemarin ada salah satu saksi ya yang diminta juga data DNA dari rambut. Kenapa ya kok saksi tersebut diminta untuk dicek DNA-nya Bu ya? Mungkin itu apa katanya ada alkohol. Kalau alkohol sih sudah dipastikan Bu. Ini juga unik nih Bu ya. Di tubuhnya Temonida itu ditemukan alkohol sama kandungan alkohol dan juga kandungan obat depresi. Tapi di saksi Oh, lain tidak ditemukan alkohol. Tapi setelah aku cari tahu ternyata yang saksi lain itu baru diambil tesnya 3 sampai 5 hari kemudian setelah kejadian. makanya diambil rambutnya Mas Anjas untuk DNA alkohol itu kayak pemeriksaan narkoba kan yang udah lama kan rambutnya yang diperiksa. Mungkin kita pak narkoba tapi udah seminggu off kan pas dites urin negatif ya biar tahu kan kita tes DNA dari rambut memang untuk mengetahui kadarnya apa dia pemakai lama atau memang sewaktu-waktu itu bisa dari DNA-nya itu. Oke. Nah, terus ada isu lagi mengenai apa ya? Pembengkakan matanya, kan mata korban tuh Bu ya, yang sebelah kanan kan terlihat menutup, yang satunya membuka. Apa yang bisa Ya wajar kita itu bukan wajar sih apa tidak bersamaan karena kalau pembusukan kan dari lebam kaku pembusukan. Kalau lebam mayat ya setelah 2 jam kaku mayat, setelah 3 jam, terus setelah 6 jam pembusukan, 8 jam dia akan mulai membuka nih mulut apa membuka, lidah keluar, mata menonjol dan apa terjadi kaku semuanya kan posisi posisi tubuh kayak pakai membuka semua setelah itu pembusukan rileks dia lah matanya itu udah kulitnya mulai melepuh jadi mungkin posisi dia pas di air kena lumpur tidak barengan jadi mata satu dulu seperti itu Mas Anjas kalau saya lihat dari fotonya loh kayaknya tidak bersamaan dia mungkin kena air atau kena lumpur di airnya itu. Tapi kalau dengan Jadi, keterangan otopsi loh pertama, itu waktu Mas Anjas waktu kejadian itu mereka lapor tapi terus jenazahnya nggak ketemu ya setelah 4 hari ya baru ketemu enggak, setelah 48 jam, 48 jam 3 hari ya ya hampir 3 oh hari. baru Terus tentang apa alasan kalau lu kotoran di Sungai Chao Phraya itu yang menyebabkan jenazah terlihat sebegitu dramatis. Boleh nggak sih Bu dijelaskan maksudnya seperti apa kok penyidik mengatakan hal seperti itu? ya karena memang itu di air ya terus cepat membusuk dan air itu ada lumpur mungkin ada kotoran saya nggak tahu ya memang memastikannya sebenarnya pasir yang masuk ke dalam paru dan mungkin nelen lumpur di lambung itu memang dicocokkan di laboratorium jadi itu betul nggak dari situ asalnya berarti dia memang meninggalnya di situ sama di TKP sungai itu kayak saya membuktikan oh anak ini tenggelam apa memang wajar terpleset dan kita buktikan apa benda asing di dalam tubuh anak ini sama dengan yang kita temukan benda asing di selokan atau sungai itu. Jadi jadi sebenarnya saya juga nggak tahu apakah diperiksa pasir yang di paru dengan mungkin lumpur yang di lambung dari korban. Pasti ada tuh. Kalau dia meninggal hidup pasti masuk semua lah itu diperiksa benda asing itu sama nggak dengan yang di danau itu. Nah, Jadi ada dia kan gelam di situ. betul. Kemudian juga ada banyak nih dugaan ibu dan netizen bilangnya bahwa jangan-jangan sebenarnya Temo itu sudah dihabisi sebelumnya dan sengaja dimasuki pasir agar mengacaukan untuk itu. Enggak, kalau sengaja terus dimasukkan pasir enggak, tapi kalau dibuat tidak berdaya terus dibuang itu bisa. Jadi kan
masuk ke air masih bernafas, makanya masuk. Dibuat tidak berdaya itu maksudnya gimana, Bu? Ya mungkin dikasih kandungan tadi obat itu mungkin untuk dia tidak berdaya tidur atau pingsan, atau mungkin dia dipukul dulu, atau mungkin tadi ada tanda dibuat asfiksia, tidak pas gitu, seperti mati lemas gitu kan, dijerat gitu, dianggap sudah meninggal baru dibuang, ternyata dia masih hidup, kan bisa, Mas Anjas. Tapi Misalnya, kalau itu masukin pasir baru dua nggak mungkin. oke. Kalau kayak Udah meninggal kan semua udah tertutup itu, ya. paham. Kalau pingsan juga termasuk salah satunya, Bu ya. Orang pingsan dibuang ke air. Bisa jadi. Saya makanya obat depresannya itu apa membuat dia tidak sadar atau tidur, karena mungkin waktu bisa jadi dia tidak sadar dibuang, terus kakinya kena baling itu toh, atau setelah itu dia sadar berusaha narik yang bajunya yang belakang itu kan, temennya yang ada tarikan baju itu robek itu. Nah, Itu terus bisa juga sih. kalau dari luka yang 30 cm itu sudah dipastikan dari penyidik di Kota Bangkok itu adalah luka sebelum kematian. Ya, berarti pas jatuh dia masih hidup. Iya kan? Iya. Apakah gara-gara luka itu yang membuat dia tak berdaya mungkin, Bu? Walaupun itu bukan luka fatal, menurut keterangan di penyidik itu bukan luka fatal, bukan penyebab kematian, tapi luka itu Tidak berdaya, ya kan sakit toh Mas, kena segitu luas sehingga dia mungkin lengah atau tidak sadar hingga jatuh ke air, bisa jadi. oke. Nah, terakhir nih Bu, Narik atau minta tolong tapi ternyata nggak bisa, juga bisa kan. Kita kan cuman seperti saya bilang kan, kita hanya membuktikan itu luka-luka atau korban itu pembunuhan kah, bunuh diri atau accident toh, ya Mas Anjas. betul. Nah, ini ada satu keterangan dari salah satu sahabat Teng Monida bilang begini, Teng Monida itu memang bisa berenang, keterangan dari ibunya. Kemudian sahabatnya bilang begini, jangankan Teng Monida yang bisa berenang, kayak atlet Olimpik pun kalau jatuh di sungai itu pasti tidak akan terselamatkan karena lokasinya kotor dan juga berlumpur. Ini masuk akal nggak sih Bu keterangan gini? Masuk akal banget, karena kan begitu tuh kelempar, kalau ini sungainya memang penuh lumpur ya terendam langsung. Kayak contohnya yang satu kapal di Danau Toba itu kan nggak ketemu, langsung masuk ke dalam kan, tenggelam itu karena ada daya hisap dari bawah itu yang di tahun 2018. Maksudnya Saya nunggu. berlumpur itu secara orang awam gimana sih Bu? Kita tuh berpikirnya kalau orang awam berlumpur ya pasti nggak bisa dilewati oleh speedboat gitu loh. Tanahnya dalamnya mungkin berlumpur, saya juga nggak tahu ya, lumpur atau mungkin pasir disebut lumpur gitu Mas Anjas. Di sungai itu, sungai apa laut tuh? Sungai Chao Phraya. Ya sungai biasanya kan penuh rawa, penuh lumpur memang sungai. Oke. Iya. Jadi itu ada kemungkinan besar juga betul ya Bu ya, keterangan itu Bu ya. Iya. Itu mungkin terjerat di bawah kan, kita nggak tahu rawa-rawa akar-akarnya di bawah sungai itu sampai Tapi situ. anehnya juga dari pada saat Teng Monida itu jatuh, kok kita tuh dari masyarakat nggak melihat ada 5 saksi yang bersama dia, korban, nggak ada yang basah loh Bu, nggak ada yang berusaha nolong. Itu secara pikiran Oh iya. logika. Iya, tadi saya juga mikir, oh temennya jatuh nggak nolong, basah nggak ya? Nah, iya kan tetap kering tuh. Harusnya berusaha nolong, nyari gitu ya. Itu sebelum kita bahas lebih masalah, Bukan ranahku itu masukin ke psikologi atau psikiatri forensik Mas Anjas. I know. Maksudnya itu bukan lebih ke ilmiah lagi, tapi lebih ke apa Bu? Motif atau ya Logika. logika ya. Oke Bu, terakhir Bu, kalau Ibu melihat dari fokus untuk masalah forensik Bu ya, dengan sekarang lagi drama di ASEAN Bu, kita bilangnya Dr. Pontip juga yang diharapkan ternyata tidak 100% menjawab keinginan warga Thailand, tidak mau membedah dengan alasan yang tadi sudah disebutkan. Ibu menyampaikan untuk netizen Indonesia, karena sekarang kan banyak di YouTube juga yang bahas, wah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
yang Ibu sampaikan agar bisa meredam kita dengan logika berpikir dan juga ilmu? Silakan, Bu. Kalau saya sebagai dokter spesialis forensik ya minta masyarakat atau penduduk ya yang mungkin, atau jangan deh misalnya minta tolong tidak ada korban gitu, ya percaya ke kita kalau kita benar-benar bekerja sesuai apa yang kita dapat, dan tidak bisa kita sembarangan untuk menentukan ini waktu kematian, cara kematian, mekanisme kematian, dan sebab kematian. Tapi memang itu kuncinya kecepatan dengan waktu kematian atau tanatologi. Jadi berburu waktu kematian itu penting banget. Karena kan jenazahnya kan mudah busuk, mudah berubah, dan petunjuk-petunjuk di tubuh itu bisa hilang. Dan itu tidak lepas kalau kita juga olah TKP yang baik. Kayak kemarin saya kan sempat juga terus datang ke TKP. Jadi saya bisa bantu teman-teman penyidik ini loh. Oh, ternyata di sini ada lagi gitu kan. Jenazahnya ternyata ketemu di situ, dan sesuai dengan laporan polisi yang hilang, ya ini anak sesuai dengan yang diberikan oleh keluarganya kalau dia hilang dulu sebelum ibunya, seperti itu. Ya, saya pengennya sih masyarakat kalau memang penyidik minta segera diotopsi, jangan dihalang-halangi, Mas Anjas. Oke. Gitu kan. Ya, Dan itu gitu. Dan jangan sampai ya kita bongkar lagi kan, atau otopsi kedua ya kan. Dan mungkin teman-teman juga bisa mengingatkan kalau sudah pada pinter-pinter kan apa aja yang diambil dari sampel tubuh manusia gitu. Tapi saya rasa ya semua tuh ingin kasusnya kan terungkap. Kalau saya kan pengen kalau belum teridentifikasi segera teridentifikasi karena menyangkut pemulasarannya, dan segera tahu memang dia meninggal tidak wajar karena apa. Kalau pembunuhan ya kita segera kasih tahu waktu kematian yang pasti, cara kematiannya, mekanisme, biar siapa tahu ketemu alat pembunuhnya, seperti itu. Soal Dan ya jadi ya. Soal waktu kematian tuh saya penasaran, bisa nggak sih waktu kematian tuh diketahui menitnya, detiknya, ataukah hanya secara umum, Bu? Kalau waktu kematian itu, Bu? Oh, secara umum kita biasanya kalau kita kan pakai suhu hati ya biasanya pada alat, tapi itu pun tidak di dunia kedokteran forensik di luar juga nggak menentukan jam segini berapa menit gitu, nggak. Memang ada interval. Jadi kita kan setiap yang meninggal itu kan beda, Mas Anjas. Dipengaruhi oleh keadaan tubuhnya, yang gemuk sama kurus, lebah mayatnya cepat mana. Yang sakit sehat, lebah mayatnya. Yang tua, yang muda, yang anak kecil, mana meninggalnya di mana? Di air, di atas tanah, atau di daerah pegunungan, itu juga beda gitu, Mas Anjas. Jadi memang kan kondisi kita meninggalnya itu bagaimana. Karena di otopsi kasus Teng Monida ini kan sudah diketahui bahwa tenggelamnya kalau menurut penyidik 10.40. Jadi ya kurang lebih ya 10.40-an lah Teng Monida meninggal. Karena kalau manusia itu bisa bertahan di dalam air berapa lama sih, Bu? Maksimal, Bu? Wah, kalau tenggelam gitu ya paling 10 menit, setengah jam ya sakti, udah 10 menit ya langsung cepat meninggal, Mas. Setengah jam ya. Apalagi berlumpur ya. Nggak mungkin bisa bertahan sampai 1 jam ya, berat. Makanya waktu kematian lebih detail tidak diperlukan karena sudah ada keterangan jatuhnya jam berapa, Bu ya. Kalau untuk pasti makanya kan membantu penyidik segera otopsi untuk mengetahui waktu kematian, karena saya mau lihat lambungnya, isi lambungnya, cairan lambungnya, seperti itu, Mas Anjas. Nah, besok saya akan coba. Dari makanan kan juga bisa kita. Ya, oke. Ini udah. Sinyal kita agak sedikit putus-putus, Bu, tapi terima kasih banget atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi, Bu ya, pada saat saya mendapatkan data-data terbaru mengenai hasil otopsi yang kedua.